Ikutilah Mesbah Keluarga bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan keluarga secara live setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore. Anda dapat mengikutinya melalui Instagram, Facebook, dan YouTube. Ikuti siarannya di YouTube channel Sinode GBI Official atau live channel MNC Vision Channel 91, MNC Play Media Channel 70, dan Vision Plus Apps. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah peringatan hari kenaikan Yesus ke surga. Saudara sekalian, senang sekali berjumpa dengan saudara pagi hari ini dan kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu saja kami boleh ada sebagaimana kami ada seperti sekarang ini ya Tuhan. Kami sebentar akan mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Walaupun kami tinggal di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Engkau melawat kami semua ya Tuhan. Biar ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua. Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan. Baik yang menjadi worship leader, singers ya Tuhan, para pemain musik dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya pengurapan Tuhan turun atas mereka semua ya Tuhan. Dan biarlah melalui mereka kami semua mendapat berkat yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita satukan hati bersama-sama, kita akan memuji dan meninggikan Tuhan. Kita percaya hari ini ketika kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, nyatakan ucapan syukur. Kau layak ditinggikan ya Tuhan. Kau layak disembah. Selama-lamanya Kau dimuliakan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan
datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari nyatakan. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Ini setiap hati kami Tuhan. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu, kami haus. Penuhi setiap kami dengan urapan yang baru Tuhan. Penuhi hidup kami dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu hadir. Roh-Mu mengurapi setiap kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya Roh Kudusnya dicurahkan atas setiap kita. Umat yang percaya, anggur baru telah dicurahkan. Hari ini kita terima kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Percayalah bahwa seluruh Roh Kudusnya dicurahkan bagi setiap kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah,
anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, sorakan haleluya, terpujilah Tuhan, nyata kuasanya untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang rindu, hari ini kita dipenuhi kembali dengan Roh Kudus-Nya. Sama-sama kita nyatakan kepada Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Berhembuslah ya Roh Kudus tempat ini sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami haus Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu disediakan. Hati kami terbuka bagi-Mu.
Penuhi setiap kami, Bapa. Penuhi setiap hati kami dengan urapan yang baru. Kami datang dengan kerinduan kami. Ya Roh Kudus, jamah dan penuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memperingati Engkau naik ke surga. Kami percaya Tuhan, di surga Engkau menyediakan tempat buat kami. Kalau sebentar kami diberkati kebenaran firman-Mu, mari Tuhan, biarlah firman-Mu menjadikan rema buat kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menegur kami. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami betapa besar cintanya Engkau kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham kepada setiap kami. Sehingga setiap kami boleh dikuatkan, boleh ditegur, dan boleh dimampukan untuk setia dalam pengiringan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat yang Tuhan kasihi, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah yang luar biasa ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Yesus naik, Roh Kudus turun. Saya ingin mengajak kita melihat firman Tuhan bersama dari Kisah Para Rasul fase yang pertama ayat 4 dan 5 dan kita akan sambung dengan ayat 8 sampai 11. Beberapa orang saudara kita akan membantu kita untuk membacakan ayat ini. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba datanglah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke sorga." Saudara sekalian, kita mengucap syukur hari ini kita bisa merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Peristiwa kenaikan terjadi 40 hari setelah hari Paskah, di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia tidak langsung naik ke sorga, tetapi selama 40 hari dia menampakkan diri berkali-kali kepada para muridnya untuk meyakinkan mereka bahwa dia benar-benar hidup, dia benar-benar Allah yang berkuasa, dan meneguhkan iman mereka yang sedang lemah. Saya percaya kalau ada di antara saudara yang hari ini mengalami kondisi iman yang terpuruk, biarlah engkau membuka hati karena Kristus juga ingin memberikan kekuatan kepada saudara sekalian. Nah saudara sekalian, penampakan diri Yesus 40 hari setelah kebangkitannya, ini tidak boleh dimaknai bahwa kalau ada orang mati, maka sampai hari ke-40, maka rohnya masih gentayangan kemana-mana. Kan contohnya Tuhan Yesus, begitu mati tidak langsung pergi ke alam maut, tetapi dia malah menampakkan diri, kata mereka. Tetapi jelas ini adalah pandangan yang salah. Karena waktu Yesus bangkit, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dia bukan arwah gentayangan. Dan bukankah Alkitab berkata bahwa Yesus adalah yang sulung yang bangkit dari antara orang mati? Bukankah ada orang lain yang sudah pernah bangkit dari kematian? Misalnya Lazarus. Benar. Tapi dia tidak disebut yang sulung yang bangkit dari antara orang mati. Karena kalau Lazarus bangkit dari kematian, dia beberapa tahun kemudian mati lagi. Tetapi Yesus mati, dikubur, bangkit,
dan kemudian dia tetap hidup sampai selama-lamanya. Inilah keunikan daripada kebangkitan Kristus dan penampakan dirinya dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Nah, sekarang kita akan melihat apa tujuan kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa kenaikan Yesus ke sorga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, poin pertama ini akan dijabarkan oleh Pendeta Joko Prihanto. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran pertama yang akan kita bahas adalah Yesus adalah Tuhan. Dalam Kisah 2 ayat 36 dinyatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pada bagian ini Petrus memberikan sebuah kesimpulan dari khotbahnya ketika tiba hari Pentakosta dan menyatakan bahwa Kristus yang disalibkan itu adalah Tuhan. Kita bisa melihat di sini bahwa ada dua hal yang ingin ditegaskan, diajarkan oleh Rasul Petrus. Yang pertama bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan menunjuk pada penguasa. Tuhan berarti pemilik. Dia pemegang otoritas atas segala sesuatu, termasuk tentu saja atas kehidupan setiap kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan yang kedua, Kristus menunjuk kepada Raja yang diurapi, Mesias yang diberikan tanggung jawab, kewenangan dan otoritas untuk memerintah atas segala sesuatu. Karena itu kita bisa belajar di dalam bagian ini saudara bahwa ketika kita menyikapi, ketika kita percaya Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus, maka yang harus kita lakukan adalah menghormati Dia dan melayani Dia. Biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang mengekspresikan rasa yang kagum, hormat, tunduk dan taat kepada apa yang Dia perintahkan di dalam hidup kita. Tetapi sekaligus juga kemudian kita memberi hidup kita, memberi diri kita, melayani Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketuhanannya dibuktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Tidak ada satu hal pun yang bisa mengalahkan Dia. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan hal ini ditunjukkan kepada 500 orang saksi lebih menurut 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Dia menang atas maut. Dia menang atas kuasa setan. Tidak ada hal yang bisa bertahan di hadapannya. Menunjukkan, membuktikan ketuhanannya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dia juga menang atas sakit penyakit apapun. Ketika orang-orang yang sakit datang kepadanya atau dia datang kepada orang-orang sakit itu, ada jaminan kesembuhan yang dia berikan. Dia menang atas alam semesta, angin ribut diredakan, badai topan tunduk di hadapannya. Hal ini menunjukkan sekali lagi bahwa ketuhanannya adalah sesuatu yang melekat di dalam dirinya. Dan karena itu saudara, maka iblis berusaha dengan keras untuk membuat orang-orang Kristen ragu, membuat orang-orang Kristen tidak percaya lagi kepada ketuhanannya. Karena ini adalah sentral, karena ini adalah pusat dari iman orang percaya. Yesus sendiri di dalam Yohanes 13 ayat 13 mengakui bahwa dirinya adalah guru, bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ada banyak orang mencoba membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ada yang berkata bahwa Yesus diberi gelar ketuhanan oleh Paulus, diberi gelar ketuhanan oleh bapak-bapak gereja, oleh murid-muridnya. Kita percaya bahwa apa yang dimiliki Kristus itu melekat dalam kekekalannya dan bukan diberikan oleh manusia, bukan diusahakan oleh sesuatu yang dia lakukan dalam perjalanan pelayanannya, tetapi sungguh-sungguh berasal dari Bapanya sendiri dan tidak pernah bisa digugat oleh apapun. Memang banyak orang berusaha membuktikan bahwa Dia bukan Tuhan. Melalui film, melalui tayangan-tayangan video, melalui buku-buku yang ratusan jumlahnya itu, bahkan juga melalui seminar-seminar dan usaha-usaha yang lain untuk membuktikan bahwa Dia bukan Tuhan. Tapi ketuhanannya tidak pernah sekali lagi bisa diganggu-gugat
oleh apapun, karena ketuhanannya melekat di dalam kekekalannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2018-2019 yang lalu ada pilkada untuk memilih kepala daerah, juga ada pilpres untuk memilih kepala negara. Dan sampai hari ini kita bisa melihat orang-orang yang terpilih, orang-orang yang duduk di dalam tampuk kekuasaan itu menjalankan tugasnya. Ada usaha-usaha dengan cara apapun untuk tidak mempercayai bahwa mereka adalah wali kota, bahwa mereka adalah gubernur, bahwa mereka adalah presiden. Dan kemudian usaha-usaha itu dilakukan terus-menerus. Tetapi usaha-usaha itu tentu saja adalah hal yang sia-sia. Karena mereka semua terpilih secara sah dan meyakinkan, secara legal, dan tidak melanggar hukum menduduki posisi-posisi tersebut. Justru sebaliknya, orang-orang yang berusaha mendongkel, menggugat kepresidenan seseorang atau jabatan gubernur seseorang itulah yang akan menemukan ganjalan di dalam hidup mereka. Sebenarnya inilah yang dikerjakan oleh orang-orang yang mencoba untuk mendongkel ketuhanan Yesus, tidak percaya kepada ketuhanan Yesus. Usaha-usaha yang dilakukan itu memang akan terus terjadi, tetapi semuanya akan menjadi sia-sia. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 ayat yang ke-11, dia memiliki kesetaraan dengan Allah, tetapi dia rela menanggalkan semuanya itu. Dia mengosongkan dirinya, turun menjadi manusia sama dengan kita, taat sampai mati di atas kayu salib. Tetapi lihatlah di dalam ayat yang ke-11, bahwa dia akan menerima nama di atas segala nama, yang kepadanya semua orang akan bertekuk lutut. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut, dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, sampai selama-lamanya. Karena itu terimalah Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup saudara, dan layani Dia, sembahlah Dia melalui semua hal terbaik yang saudara bisa lakukan dan kerjakan. Puji Tuhan, kenaikan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, penguasa atas alam semesta. Sebab kalau Dia bukan Tuhan, tidak mungkin Dia bisa bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian naik ke sorga. Oh, betapa kita bersyukur, beruntung memiliki juru selamat yang luar biasa, yang adalah Tuhan Allah. Yang kedua, saya melihat bahwa kenaikan Yesus ke sorga membuktikan bahwa Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat. Tempat untuk siapa? Tentu untuk saya dan saudara, orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, kita yakin bahwa Yesus naik ke sorga. Berarti sorga itu benar-benar ada. Karena ada orang yang berpikir sorga itu bukan tempat. Sorga itu cuma suatu keadaan yang indah dan bahagia. Saya mau katakan, heaven is a real place. Sorga adalah tempat yang benar-benar nyata, yang benar-benar ada. Sebab kalau tidak ada, maka waktu Yesus naiknya kemana dong? Jadi ini membuktikan sorga bukan dongeng. Kita juga harus tahu bahwa kalau orang mati itu bukan titik, baru koma. Masih ada kehidupan kekal, apakah di sorga yang penuh dengan sukacita abadi, ataukah di dalam api neraka yang merupakan penghukuman kekal bagi orang yang tidak percaya. Nah, ada orang yang juga berkata, mana mungkin Allah yang penuh dengan kasih itu menciptakan neraka? Kalau Allah kasih, pasti tidak ada neraka. Tapi ingat saudara, neraka itu ada karena Allah itu bukan hanya Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang kudus. Dia tidak akan kompromi dengan dosa. Dan dia akan menghukumkan dosa. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi kita juga harus sadar bahwa neraka itu sebetulnya pertama-tama tidak diciptakan untuk kita manusia. Tetapi neraka itu diciptakan untuk iblis. Pemberontak itu, musuh Allah yang paling utama. Karena nanti di neraka, iblis itu tidak akan menjadi penguasa neraka. Justru dia akan disiksa selama-lamanya. Nah, ini kadang ada orang yang berpikir bahwa nanti di neraka yang jadi penyiksanya, yang jadi penguasanya, yang duduk di singgasana, mungkin bawa trisula sambil tertawa, adalah setan. Sama sekali keliru. Sebab di dalam Wahyu 20 ayat 10 dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang,
yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Mereka bukan menyiksa orang lain, mereka yang justru disiksa sampai selama-lamanya. Karena itu kita jangan sampai terperdaya oleh iblis lalu mengikuti si setan tersebut. Karena setan dan seluruh pengikutnya akan dicampakkan di dalam api neraka. Ikuti Yesus karena Yesus menyediakan sorga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, ada pandangan yang juga berkata, sebetulnya sorga itu memang ada. Tapi sorga itu sudah penuh untuk 144.000 orang. Nah, saya tidak pernah ikut ajaran tersebut. Karena kalau saya percaya kepada kelompok ini berarti sorganya sudah penuh dan saya tidak akan kebagian sorga dong. Karena pengikut dari ajaran itu sekarang sudah lebih dari 144.000 orang. Tetapi bukankah Yesus sendiri pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada orang berkata surga sudah penuh. Tapi saya pegang perkataan Yesus. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Kalau engkau percaya kepada Yesus, selalu tersedia tempat untuk saya dan saudara di dalam kerajaannya. Haleluya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sendiri berkata demikian. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan yang benar menuju hidup. Tahukah saudara, hidup kita ini kotor, hitam karena pengaruh dosa. Tetapi kemudian Kristus datang menyucikan kita, putih bersih seperti salju. Tetapi Yesus sendiri tidak berdosa, tidak dipengaruhi oleh dosa. Sebaliknya, kalau Yesus masuk dalam kehidupan kita, kehidupan yang kotor dengan dosa akan disucikan menjadi putih bersih seperti Dia adanya. Karena itu kalau ada di antara saudara yang selama ini tidak yakin engkau masuk surga atau masuk neraka, maukah pada hari ini engkau membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dosamu akan diampuni, engkau akan memiliki hidup kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Saudara, Alkitab juga menunjukkan bahwa sorga itu adalah tempat yang sangat indah. Kitab Wahyu melukiskan bahwa ibu kota sorga adalah Yerusalem baru. Lantainya dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara, tembok-temboknya terdiri dari batu permata yang bermacam-macam jenis dan indah serta mahal luar biasa. Dan itu semuanya disiapkan untuk kita. Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat itu bagi orang percaya. Bayangkan, dunia yang begitu indah hanya diciptakan Tuhan dalam 6 hari. Ada Danau Toba yang bagus, ada pantai Waikiki di Hawaii yang indah, ada pegunungan Rocky Mountain di Kanada yang menakjubkan. Itu semua hanya diciptakan oleh Tuhan dalam 6 hari. Bayangkan, Yesus sudah sekitar 2000 tahun menyiapkan tempat itu buat kita. Keindahan sorga adalah keindahan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan jalan si iblis. Jangan kita ikuti, tapi percaya kepada Yesus. Supaya kita tidak masuk neraka, tapi benar-benar masuk ke dalam sorga yang disediakan oleh Tuhan Yesus itu. Nah, di dalam Wahyu 22 ayat 3 dikatakan, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Apa yang kita akan lakukan di sorga kelak? Alkitab berkata kita akan beribadah kepada Dia. Jadi orang yang malas ibadah, yang cuma 1 jam, 2 jam, ngapain dia masuk sorga? Nanti kita akan beribadah selama-lamanya loh. Ibadah itu harus dilatih dari sekarang. Tetapi beribadah tentu bukan hanya kebaktian saja. Beribadah artinya memuliakan Tuhan. Nah, di dunia pun kita tahu bahwa hidup memuliakan Tuhan bukan berarti setiap hari 24 jam ada di gedung gereja nyanyi-nyanyi.
Tetapi kita bisa melakukan tugas kita dengan hati yang tulus untuk memuliakan Tuhan. Seorang pebisnis bisa memuliakan Tuhan ketika dia berdagang dengan jujur. Seorang ibu rumah tangga bisa memuliakan Tuhan ketika dia memasak nasi, memasak sayur untuk keluarganya dengan penuh cinta kasih. Nah, berarti Tuhan juga ingin di dalam kekekalan kita akan memuliakan Dia sampai selama-lamanya. Nah, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 24 firman Allah berkata demikian, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Nanti di sorga, atau lebih tepat kalau kita sebut juga sebagai langit dan bumi yang baru, maka akan ada kerajaan-kerajaan di mana kita juga akan memerintah bersama dengan Kristus. Berarti ada banyak pekerjaan, ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Sesuatu yang berjalan seperti sekarang kecuali tanpa dosa, dan tentu jauh lebih indah, lebih luar biasa. Karena itu saudara percayalah kepada Yesus. Karena Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat itu bagi setiap orang percaya. Nah, sekarang kebenaran yang ketiga. Yesus naik ke sorga untuk membuktikan bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Kebenaran ini akan disampaikan oleh PDP Jessica. Mari kita akan dengarkan bersama-sama. Saudara, ayat yang sudah kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Kita tahu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus disaksikan oleh kira-kira 500 orang. Tetapi nanti ketika suatu kali Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk kedua kalinya, akan ada begitu banyak orang yang melihat Dia. Bahkan semua mata akan melihat, semua lutut akan bertelut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini sesuai dengan janji yang dia ucapkan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-18. Dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Janji inilah yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan. Sebagaimana ada seorang anak yang sedang menunggu ayahnya di sebuah halte bus di dekat bandara. Karena dia seorang diri, orang-orang yang lewat ke sana mulai merasa iba dan mereka tidak tahu apa yang sedang anak ini lakukan. Karena itu seorang bapak bertanya sama dia dan dia tanya, "Nak, kamu lagi tunggu bus atau lagi apa di sini?" Kemudian si anaknya bilang, "Oh, saya lagi tunggu ayah saya, nanti dia akan jemput saya." Karena dia sudah janji dia akan jemput saya. Akhirnya si bapak ini bilang, "Oh, oke, kalau begitu tunggu bapakmu di sini ya." Tapi tidak lama kemudian seorang kakek melewati halte bus itu dan dia mulai melihat anak ini dan merasa iba. "Nak, kamu kok di sini sendirian? Ada apa? Kamu lagi tunggu bus atau kamu lagi apa di sini?" Kemudian si anaknya bilang, "Oh, saya lagi tunggu ayah saya nggak nunggu bus." Kemudian si kakeknya bilang, "Oh, mungkin ayah kamu lupa kali untuk jemput kamu. Mau nggak saya bayarin aja taksi, kamu pulang. Nanti tenang, saya kasih uang kamu sehingga kamu bisa bayar taksi itu dan kamu bisa kembali ke rumah kamu." Kemudian si anaknya bilang, enggak mungkin ayah saya lupa. Orang dia sudah berjanji sama saya kok, dia bilang suruh saya tunggu di sini. Jadi saya akan tunggu dia. "Terima kasih ya kakek." "Oh, baiklah," kata si kakek itu. Tidak lama kemudian ada seorang ibu yang kemudian melihat dia dan merasa iba. "Nak, kamu lagi apa di sini? Kamu lagi tunggu seseorang apa nunggu bus?" Kemudian si anak ini bilang, "Saya lagi tunggu ayah saya, tapi memang belum datang nih." "Gak apa-apa lah, saya tunggu karena ayah saya sudah janji dia akan datang." Dan si ibu ini bilang, "Atau kalau begitu mau gak saya aja yang antar kamu lah, saya bukan orang jahat kok, saya akan antar kamu ke rumah. Jangan-jangan papa kamu lagi sibuk gak akan jemput kamu." Tapi si anak ini bilang, "Gak mungkin, sesibuk apapun papa saya udah janji dia akan datang." Dan tidak lama kemudian benar ayahnya datang. Ayahnya datang menjemput anak ini dengan mobil dan melambaikan tangannya. "Nak, ayo pulang, ayo saya sudah jemput kamu." Wah, anak ini bersuka cita sekali. Dia memegang janji ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya pasti akan datang. Kita juga harus seperti anak ini. Kita harus dengan yakin, percaya, memegang janji Tuhan. Bahwa suatu kali Tuhan pasti akan datang menjemput kita.
Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa kita suatu saat akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan turun menjemput kita. Ibaratnya dia ketika naik ke sorga dia bernyanyi. Tuhan Yesus bernyanyi, selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Pastikan engkau tetap menanti. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjaga-jaga. Karena biar ketika Tuhan datang, kita dengan mantap dan yakin saat nama kita disebut. Kita bilang, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kapanpun nama kita dipanggil kita harus siap-siap. Karena Matius 24 ayat 42 berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jangan sampai kita begitu mencintai dunia sehingga ketika nama kita dipanggil kita malah bernyanyi, ku ingin tetap di sini. Jangan sampai kenikmatan dunia, keindahan dunia mengikat kita. Ingat bahwa kita akan dijemput Tuhan. Kita akan pergi bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan permai. Bahkan Tuhan akan memerintah bersama-sama dengan kita 1000 tahun di dunia ini. Bahkan sampai kepada kekekalan. Ketika Tuhan naik ke sorga, dia berjanji dia akan datang kembali. Bukan sebagai bayi yang lemah, tetapi sebagai raja di atas segala raja. Raja yang berkuasa. Karena itu pastikanlah kita bersiap sedia menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudara sekalian, Yesus naik ke sorga itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Ini juga membuktikan bahwa Yesus menyediakan tempat untuk kita orang percaya di sorga. Dan yang ketiga, Yesus pasti akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Sekarang apa respon yang kita harus miliki? Karena kita tahu Yesus sudah naik ke sorga. Kita harus minta kepenuhan Roh Kudus. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6-8 sebelum Yesus naik ke sorga, para murid berkata, Tuhan, kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Waktu itu Israel dijajah oleh pemerintah Roma dan mereka sangat merindukan Yesus menjadi pemerintahan duniawi yang akan membebaskan mereka dari penjajahan musuh. Dan bukankah pengharapan itu juga seringkali menjadi pengharapan kita pada masa kini? Tuhan, kapan engkau akan membebaskan kami dari wabah corona ini? Tuhan, kapan engkau membebaskan kami dari masalah ekonomi yang sedang melilit dalam kehidupan kami? Kapan engkau memberikan jalan keluar sehingga hidup kami lebih nyaman? Saudara-saudara, tetapi Tuhan berkata, kamu harus penuh Roh Kudus, itu yang paling utama. Bukan kapan virusnya selesai, bukan kapan hidupmu dipulihkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sebab hidup kita di dunia sebetulnya tidak boleh berpusat kepada sang aku. Tetapi kepentingan Tuhan, kepentingan Kristus, agenda Tuhan yang harus nyata lebih daripada agenda kita. Karena itu kita harus selalu rindu untuk setiap saat dipenuhkan dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus terjadi sekali, tapi kepenuhannya terjadi berulang-ulang. Bahkan Roh Kudus bukan hanya ingin memenuhkan, tapi dia juga ingin memimpin, menguasai seluruh hidup kita sehingga kita menjadi umat yang taat. Dan ini berkaitan dengan kenaikan Yesus ke sorga. Sebab dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Karena Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus datang
dan tinggal dalam kehidupan kita. Karena kalau Yesus masih ada di dunia secara jasmaniah, maka kalau dia khotbah di Amerika misalnya, dia tidak bisa ada di Indonesia. Tapi kalau Roh Kudus, dia hadir di mana-mana. Nah, apa karya Roh Kudus yang kita harus alami? Yang pertama, firman tadi berkata bahwa Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi saksi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, Tuhan mau memakai hidup kita menjadi alat kemuliaannya untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Dan ini tentu tidak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri, harus dengan kekuatan Roh Kudus. Seperti juga yang terjadi dalam hidup Yesus ketika dia datang sebagai Allah sejati tapi juga manusia sejati. Dalam Kisah 10 ayat 38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, waktu Yesus datang ke dunia, dia bisa melakukan mujizat. Karena apa? Kuasa Roh Kudus. Nah, kita perlu tahu waktu Yesus datang ke dunia, walaupun dia setara dengan Allah, dia tidak menggunakan kealahannya itu untuk sementara waktu. Dia tidak meninggalkan kealahannya, dia hanya meninggalkan kemuliaannya. Tetapi walaupun dia Allah 100%, dia menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan yang terbatas. Allah itu punya sifat maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, dia untuk sementara waktu tidak menggunakan kemahaannya. Sebab waktu dia lahir di Bethlehem, apakah pada detik yang sama dia ada di Yerusalem? Tentu tidak. Yesus juga pernah berkata tentang hari kedatangannya, tidak ada yang tahu, malaikat tidak tahu, anak manusia juga tidak tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu. Loh, bagaimana Yesus yang adalah Allah kok bilang dia tidak tahu? Karena pada waktu itu dia menyelubungi keilahian dengan kemanusiaan yang terbatas. Dia tidak menggunakan sifat kemahaannya. Ada orang bilang sebetulnya Yesus itu tahu, cuma pura-pura tidak tahu. Oh, saya tidak percaya hal itu. Karena saya tidak ikut juru selamat yang pura-pura. Kalau Yesus berkata aku tidak tahu, dia benar-benar tidak tahu. Kok bisa? Karena pada waktu dia jadi manusia, dia tidak menggunakan kemahatauannya untuk waktu yang tertentu. Setelah dia bangkit tentu dia maha tahu kembali karena dia berkata segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Tetapi kemudian Yesus juga tidak menggunakan kemahakuasaannya. Jadi bagaimana Yesus melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit? Karena ketergantungan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara ingat, kapan Yesus melakukan mujizat yang pertama? Setelah dia dibaptis oleh Yohanes dan Roh Kudus turun ke atas dia seperti burung merpati. Selama 30 tahun dalam hidupnya dia tidak melakukan mujizat apapun. Karena apa? Dia benar-benar hidup sebagai manusia dalam keterbatasan. Tetapi ketika Roh Kudus turun, maka dia bisa bergantung kepada Roh Kudus untuk melakukan mujizat. Saya ambil contoh. Misalnya saya punya handphone. Handphone saya ini karena ada kartu SIM-nya bisa mengirim suara, bisa mengirim gambar, mengirim video dan sebagainya. Tetapi kalau saya membawa handphone saya ini ke sebuah negara Afrika yang tidak ada koneksi internetnya dengan provider di Indonesia, di Rwanda misalnya. Lalu walaupun saya datang ke sana dan tidak mencabut SIM card-nya, saya tidak bisa mengirim suara, gambar, dan apapun. Tapi kalau saya pergi ke tempat yang ada free wifi-nya, maka saya bisa terhubung lagi dan mengirim berita ke Indonesia. Begitu juga ilustrasinya bahwa Kristus itu ketika terhubung dengan Roh Kudus bisa melakukan mujizat-mujizat karena kuasa tersebut. Karenanya Tuhan berkata demikian kepada kita umatnya dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau kita percaya kita akan melakukan pekerjaan Yesus bahkan lebih besar. Karena apa?
Karena aku pergi kepada Bapa, kata Yesus. Dan aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Sehingga ketika aku bergantung kepada Roh Kudus, aku bisa lakukan mujizat. Kamu pun yang bergantung kepada Roh Kudus, kamu juga bisa melakukan mujizat seperti yang aku lakukan. Dan itulah yang ditegaskan juga oleh Tuhan di dalam Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini berkaitan dengan sign and wonder. Tanda-tanda ajaib, mujizat, heran yang berkaitan dengan karunia roh yang diberikan bagi orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tetapi karya Roh Kudus yang berikutnya adalah Roh Kudus juga mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita. Sehingga muncullah buah roh itu lebih nyata di dalam kehidupan ini. Dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau Roh Kudus turun dalam hidup kita, kita bukan hanya menerima karunia, berbahasa roh misalnya. Walaupun itu penting, tetapi Alkitab dengan jelas menunjukkan tanda yang pasti bahwa orang itu penuh dengan Roh Kudus adalah ada kasih mengalir dalam hidupnya. Dan kasih itu adalah buah roh. Karenanya waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atas dia seperti apa? Burung merpati. Dan burung merpati ini adalah lambang perdamaian. Karena menurut ahli zoologi, burung merpati ini adalah burung yang tidak punya empedu, yaitu racun hati yang pahit. Nah, ini merupakan simbol atau ilustrasi bahwa Yesus memiliki hati yang dikuasai oleh Roh Kudus sehingga tidak ada kepahitan. Bahkan ketika dia dihina, disalib, disiksa, dia hanya berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau kita bilang saya penuh Roh Kudus, tapi kita benci, dendam, marah, ingin membalas. Bukan Roh Kudus mungkin. Barangkali roh jahat yang menguasai kehidupan saudara. Sebab orang yang dikuasai Roh Kudus, pasti kasih Allah akan mengalir. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan saya mau katakan kalau kita hidup di dalam kasih, kita bukan hanya memberikan kesaksian dengan perkataan, tapi kita juga menjadi saksi dengan kehidupan kita. Saudara, karena itu bukalah hatimu. Izinkan Roh Kudus menjamah hidup saudara. Karena Yesus naik supaya dia bisa mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kita. Maukah kita hari ini berkata, ya Roh Kudus, urapilah saya. Kuasai hidupku dengan api Roh Kudus-Mu. Sehingga hidup saya berkenan kepada Tuhan. Segala sampah dosa dihanguskan. Dan biarlah aku sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus. Memenangkan jiwa-jiwa. Apalagi menjelang peringatan Pentakosta beberapa hari di depan. Kita perlu rindukan api Pentakosta dari Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga bisa menjadi saksi Kristus untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita akan nyanyikan sebuah pujian dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan, ku rindu selalu, ku rindu selalu. Amin. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
Mari kita minta Roh Kudus menjamah kehidupan kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami masih boleh beribadah di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Tuhan baik bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bersyukur juga untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Sungguh ya Bapa, firman-Mu itu adalah kekuatan bagi jiwa kami, bagi hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan agar Roh-Mu yang kudus terus tercurah bagi kami, memenuhi kami, sehingga kami boleh hidup dengan benar. Bahkan lebih benar lagi daripada hari-hari yang sebelumnya, di hari-hari yang sulit ini. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, berkati mereka ya Bapa. Berkati mereka di dalam pelayanan mereka, di dalam keluarga mereka, dan di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan senang dengan apa yang mereka lakukan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dibawa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan menyampaikan persembahan kami dan juga donasi kami melalui transfer ya Bapa. Tuhan kiranya berkenan dengan apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua telah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Saudara sekalian, dan biarlah kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, biarkan Engkau memberikan kemampuan buat kami, untuk kami boleh meresponi firman-Mu ini secara positif ya Tuhan. Melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Memberkati setiap kami ya Tuhan, umat-Mu yang telah mengikuti ibadah secara online ini ya Tuhan. Engkau melawat kami semua ya Tuhan. Engkau melawat mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Engkau sembuhkan kembali. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali ya Tuhan. Tuhan Engkau menolong kami semua. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Berikanlah kemampuan buat mereka ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar ya Tuhan. Keputusan-keputusan yang tepat ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah ya Tuhan rakyat Indonesia ini ya Tuhan boleh mematuhi semua keputusan yang telah diambil oleh pemerintahan kami ya Tuhan. Tuhan tolong biarlah penyebaran COVID di Indonesia terhenti Tuhan. Tidak ada lagi penyebaran ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau memberkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah oh Tuhan, sepanjang hari-hari kami tinggal di rumah ini ya Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh lebih dekat dengan keluarga kami ya Tuhan. Tuhan Kau menolong kami semua. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari saudara sekalian, kita siapkan hati kita. Angkat tanganmu, siapkan hatimu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai pagi hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Saudara sekalian, biarlah kita semua tetap semangat. Ikuti semua program-program yang ada di gereja kita. Saudara terus ikuti ibadah minggu dengan saudara mensubscribe GBI Bethel Kelapa Gading. Ikuti ibadah-ibadah program-program di YouTube GBI Bethel Kelapa Gading. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati.